Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal eh, aditif yang apa jenenge pakai timken mesin itu loh. Aditif yang andalannya timken mesin, di mana aditif tersebut bisa memberikan perlindungan yang sangat ekstrim. Bisa memberi perlindungan di situasi yang sangat ekstrim, yaitu di tekanan tinggi. Kalau diujinya itu kita ini seperti apa ya, tergiur gitu ya, seperti apa, wah, kalau misalnya oli bisa menahan tekanan yang kuat, maka oli itu pasti bisa melindungi. Tapi faktanya apa? Sebenarnya kalau mau oli yang pemakaiannya paling ekstrim, itu di mana sih? Di pemakaian seperti apa sih? Ada dua sisi yang berlawanan. Kita nggak ngomong kerusakan karena fuel dilution, karena fuel dilution itu kondisi ekstrim yang lain. Kita ngomong soal beban. Beban itu dipisah menjadi dua. Yang satu beban di RPM sangat rendah, yang satu lagi beban di RPM tinggi. Beban di RPM rendah itu bisa kita jumpai pada oli diesel HDEO. Dan apa senjata dari pabrik oli HDEO untuk mencegah keausan di mobil diesel alat berat, kelas berat ya? Apa sih memang yang jadi andalan mereka? Ini bisa kita lihat pada trennya, tren oli HDEO. Yang pertama terkenal itu adalah TBN. TBN yang merupakan indikasi banyak atau tidaknya aditif, terutama untuk pencegah oksidasi, pencegah kerak karena oksidasi. Terus apalagi ya, untuk jarak jauh lah terutama. Terus yang berikutnya, ciri berikutnya adalah HTHS-nya tinggi. HTHS tinggi ini khas ada di oli diesel. Jadi walau SAE-nya 40, HTHS-nya tinggi. HTHS ini berhubungan dengan kekentalan. Kalau nggak percaya hubungannya dengan kekentalan, coba lihat deh. Banyak oli PCMO yang sudah 0W20, tapi oli HDEO enggak. Kebanyakan oli HDEO masih belakangnya 40. Mungkin ada ya 0W20 HDEO, tapi penulis nggak lihat itu. Yang penulis temukan kalau cari HDEO ya belakangnya 40 pasti. Yang profesional untuk yang industrial sekalipun belakangnya 40. Kenapa? Ya karena kekentalan itu bisa membantu mengurangi keausan. Jadi enggak melulu harus encer gitu, enggak ya. Ada situasi di mana kekentalan itu, oli kental itu juga akan membantu mengurangi konsumsi bahan bakar. Enggak bisa encer-encer terus, karena kalau terlalu encer perlindungannya kurang. Kalau perlindungannya kurang, aus makin banyak. Kalau aus ya otomatis nggak bisa efisien.
Nah, kalau misalnya di RPM rendah itu andalannya kekentalan, apa andalannya di kalau RPM tinggi? Di RPM tinggi, ini contohnya bisa kita temukan di oli-oli khusus balap, oli racing. Jadi oli-oli balap ini apakah andalannya aditif yang bisa mencegah tekanan sangat tinggi? Aditif EP, extreme pressure ya. Namanya aja extreme pressure. Jadi dia bekerjanya ketika di tekanan sangat tinggi. Jadi dua arah ya kalau extreme pressure itu. Dia bisa menahan tekanan sangat tinggi, tapi dia juga butuh tekanan sangat tinggi untuk bisa bekerja. Jadi aditif EP itu mengacu kepada kapan dia mulai bekerja dan bagaimana kemampuannya. Jadi aditif EP tujuannya adalah untuk mencegah gesekan yang sangat ekstrim, tapi di sisi lain dia juga butuh tekanan yang sangat ekstrim baru mulai bekerja. Dan di oli-oli balap bukan itu yang jadi andalannya, bukan aditif EP. Yang jadi andalan justru adalah ZDDP. ZDDP andalannya. Iya, kelihatan sendiri ya tadi. Kelihatan nggak kamera? Top speednya 110 lah wis ya, tapi lebih cocok disebut 109 ya. Itu pun 109 dalam kondisi slipstreaming. Ketika di depan, ketika sudah ada iring-iringan mobil di depan. Ketika belum ada, top speednya cuma 108. Jadi ya ini bisa jadi kesimpulan bahwa oli motul multi power ini emang mengurangi tenaga ya. Udah jelas lah ya. Akselerasi 0-100 ya moga-moga bisa ya, soalnya beberapa hari ini pas pulang mesti pas hujan ya. Moga-moga nanti nggak hujan biar bisa kelihatan akselerasinya berapa, bandingkan dengan ketika pakai oli total top speed 114, waktu akselerasi 17,1 detik ya. Itu kira-kira ancer-ancernya. Kalau feelingnya penulis saya kira-kira ini 19 detikan gitu. Balik lagi lah ke oli balap ya. Jadi di oli balap itu aditif yang paling di garis bawahi itu adalah ZDDP. ZDDP ini adalah aditif anti wear karena dia bukan extreme pressure, karena dia bisa memberikan perlindungan di suhu yang nggak terlalu tinggi, kalau nggak salah 500 derajat atau berapa lah ya, sekitar segitu. Suhu ini dihasilkan oleh gesekan antara logam. Jadi ketika terjadi gesekan antara logam dengan logam, ketika di titik tersebut terjadi suhu 500 derajat, maka ZDDP-nya aktif. Selain ZDDP ada boron juga. Boron itu bekerja di suhu aktivasi yang lebih rendah lagi, kalau nggak salah 400 derajat. Dan walau lapisannya nggak sekuat ZDDP, tapi dia sangat cocok untuk mesin aluminium. Karena aluminium itu ringkih, walau ada yang doping silikon juga, namanya
Doping silikon itu apa? Alusil ya, alusil atau kalau istilahnya Yamaha diasil. Nah, walau ada diasilnya tetap aja karena diasil itu sifatnya selang-seling dengan aluminiumnya. Jadi masih ada permukaan aluminium yang kena langsung sama ring piston atau silinder. ZDDP kok jadi alusin ngomongnya ya, pokoknya balik lagi lah ke ZDDP ini di balap sangat dibutuhkan terutama untuk yang flat tappet atau apa itu jenenge tipe valve opo lah ya, spring reload atau apalah. Jadi pada konstruksi itu tapi yang oli balap khusus itu menggunakan itu hanya sebagai sambil lalu saja, sebagai salah satu saja. Tapi yang jelas oli balap ZDDP-nya ditambahi. Bahkan sekelas mobil One pun dia punya oli khusus yang kadar ZDDP-nya lebih dari biasa. Jadi kalau sesuai standar ZDDP itu 800. Kalau lebih dari itu dianggap nggak sesuai standar lagi, dianggap nggak sesuai standar API. Nah, mobil One menyediakan oli khusus yang punya ZDDP 1000. Nah, untuk keperluan balap sendiri ada yang menyediakan lebih dari itu. Jadi contohnya Redline kalau nggak salah 2300 ppm. Jadi kalau mobil One 1000 ppm atau 0,01% ya. Kalau Redline 2300 ppm atau 0,023. Nah, kadar aditif yang seperti ini bedanya bisa sampai berapa kali? Hampir 3 kali lipat dari normal, dari ya oli-oli sekarang. Oli-oli yang API SN lah ya. Kalau Prima XP kayaknya masih termasuk standar lama. Jadi ya itulah buktinya. API, oli-oli balap itu kandungannya justru sangat tinggi ZDDP-nya. Mereka nggak nyebut soal moli, soal EP atau apa. Jadi faktanya itu, dunia balap, mesin-mesin RPM tinggi ya, itu nggak butuh aditif extreme pressure. Kalau butuh, mereka pasti menyebut molybdenum, menyebut apa jenenge titanium. Enggak. Justru yang nyebut seperti itu malah oli-oli biasa, oli-oli harian. Unik kan ya? Unik. Kalau dari sisi uji timkennya sendiri ya, itu oli dengan aditif oli dengan kandungan ZDDP itu perlindungannya nggak sebaik dari aditif extreme pressure. Jadi nggak lebih baik dari oli-oli yang lain. Ini ada contohnya. Penulis yang tahu persis aditif yang sangat mengandalkan ZDDP itu adalah aditif STP ya. Jadi aditif oli yang mengandalkan ZDDP itu STP yang penulis tahu.
Di STP nggak ada kata-kata extreme pressure, tekanan tinggi dan macam-macam. Ada uji Timken untuk STP ya, untuk pamer kemampuan STP. Tapi terlihat jelas di uji itu bahwa kemampuan menahan tekanan itu terjadi karena olinya jadi sangat kental. Jadi kan STP itu ada aditif pengentalnya juga. Oh ya, kalau ada pengentalnya mengapa yang eksperimen STP itu nggak bisa menunjukkan kekentalan ya? Nggak tahu lah. Yang jelas STP itu kental sifatnya, mengentalkan. Dan waktu didemokan, sebelum dicampuri STP, oli itu terlihat waktu putaran yang bagian berputar di Timken mesin itu, airnya olinya itu nggak sampai naik, nggak sampai tinggi gitu. Setelah dicampuri STP jadi naik. Ya kayaknya rasionya itu berlebihan ya, rasionya nggak sesuai takaran, terlalu kental. Jadi kelihatan sekali kental itu sehingga olinya bisa naik. Nah itu kemudian setelah diuji jadi meningkat 2 kali lipat kemampuan menahan tekanannya. Di uji lain STP jadi bagian oli-oli yang dikorbankan. Jadi ada oli STP. Oli STP ini diuji dan akhirnya ketemu bahwa kemampuannya ternyata tidak beda jauh dari oli-oli lain. Okay, so I want to go back to some Haviland. And you're going to see STP. Well, I made to 900 that time. Tidak jauh berbeda. Nah, kemudian ada produk yang mengandalkan aditif EP tersebut diuji dan ditunjukkan bahwa walau tekanannya sampai melebihi batas, dia nggak macet-macet mesinnya. Jadi ketika nyoba oli-oli lain itu yang paling terbaik itu macet di 900 PSI ya kalau nggak salah. Nah itu untuk aditif yang dipromokan itu dia sampai lebih dari 25.000 PSI enggak mengalami macet. 5, 12, 14, 15, 1700, 2000, 21, 23, 24,
45. That's max right Let's see now. if it'll go any farther. It's almost 3,000. Ya itu memang manfaat aditif EP. Jadi kalau kita referensikan balik ke oli balap, mungkin ya asumsinya wah mesin balap itu tekanannya sangat tinggi sehingga butuh aditif kayak begitu. Tapi faktanya yang diunggulkan oleh oli balap itu adalah ZDDP. Sementara itu yang aditif EP-nya sendiri itu enggak. Dan ada sih yang bilang bahwa aditif EP itu terutama dibutuhkan di oli transmisi manual terutama. Jadi ya penulis sebelumnya sudah jelaskan bahwa oli manual, oli transmisi GL4, GL5 silakan ikuti ya. Itu andalan utamanya adalah aditif. Aditif EP. Tapi ya baik yang ZDDP ataupun aditif EP ini ada efek sampingnya. Yang ZDDP disebut bisa menyebabkan kerak di ruang bakar atau apalah gitu. Terus juga akan bereaksi dengan ester. Jadi ester itu bisa mengganggu kerja dari aditif ZDDP. Ya sebenarnya juga bisa mengganggu kerja dari aditif EP juga. Jadi ester itu sifatnya lengket. Nah, kalau lengket dia akan mengganggu kerja aditif ZDDP. Lengket ke logam ya. Ya entah mengapa disebut mengganggu ya. Apakah sudah ada pengujian gitu ya kalau misalnya esternya terlalu banyak gitu terus jadi berkurang daya tahannya ya nggak tahu lah ya. Katanya ya ada yang ngomong bahwa rasio ester ideal itu adalah 12-15% gitu katanya. Entah ya itu. Yang jelas ZDDP itu efek sampingnya adalah kalau terlalu banyak bikin ruang bakar kotor. Ya kalau menurut penulis emang ya penulis rasakan kayak gitu. Oli yang banyak aditifnya mengurangi tenaga. Contohnya ya inilah sekarang ini motor multi power ini, top speed berkurang, akselerasi berkurang. Terus kalau yang aditif EP-nya sendiri juga ada kelemahannya. Kelemahan utama itu dari korosi ke apa jenenge? Korosi ke aditif, bahan-bahan logam yang turunan dari tembaga. Jadi kuningan, perunggu, apalagi. Ya tembaganya sendiri lah. Itu terus soal oksidasi kalau nggak salah ya, anti karatnya. Nah kita bisa lihat sendirilah di rekomendasi oli GL4, GL5 itu. Ada pabrikan yang melarang penggunaan GL5 karena GL5 itu aditifnya terlalu banyak. Jadi nggak boleh menggunakan oli transmisi yang ada tulisan GL5-nya. Harus yang GL4 toh, ada yang seperti itu.
Dan katanya ini juga yang jadi penyebab mengapa kok transmisi otomatis nggak boleh pakai oli transmisi manual, transmisi otomatisnya mobil ya. Mengapa kok oli transmisi otomatis mobil nggak boleh pakai oli transmisi manual? Karena kandungan aditif EP-nya itu kalau yang untuk transmisi manual terlalu berlebihan, bahkan bisa mengganggu kerja oli transmisi otomatis. Sudah seperti itu. Kalau oli mesin beda lagi ya. Jadi aditif EP ini disebut butuhnya banyak hanya di oli transmisi. Singkatnya itulah. Jadi kita lihat faktanya lah. Oli yang mengandalkan aditif molybdenum, aditif EP lain yang mengandung titanium itu adalah oli harian. Nanti penulis lihat apa Castrol itu produksi oli racing. Apakah di oli racingnya itu mengandung titanium juga? Nanti penulis lihatlah. Oh iya, walau namanya titanium, perhatikan bahwa Castrol titanium itu masih mengandung moli ya. Jadi masih bakal membuat ring yang ada molybdenumnya itu aus. Sementara ini oli yang nggak ada molybdenumnya, oli mobil yang encer, yang penulis tahu itu liqui moligen, nggak ada molinya kayaknya. Ya wes gitu aja ya. Ya belum tahu lah gimana nanti perkembangan zaman lagi, tapi yang jelas aditif EP itu bukan aditif yang dibutuhkan untuk mesin balap. Jadi untuk kencang-kencang justru ZDDP yang lebih dibutuhkan. Tapi pengalaman penulis sendiri pakai oli mobil itu yang mestinya mengandung MODTC ya, bukan MOS2, MODTC. Itu kalau habis dipakai kencang, suaranya mesin bisa jadi halus. Sementara itu yang ZDDP, yang menurut penulis oli ZDDP-nya banyak, itu halusnya ketika dibiarkan idling di RPM rendah. Yang penulis feeling gitu. Entah kalau RPM-nya lebih tinggi lagi, karena ya ini NMAX kan RPM-nya 9000, bebannya cuma berapa HP, 15 HP kan ya. Nggak bisa disamakan dengan apa mesin balap mobil yang minim 250 HP, 10.000 RPM ya. Beban di mesinnya kan beda lah ya. Tapi anehnya, walau beban di mesin beda, motor matic ini lebih gampang kasar ya suaranya ya. Unik ya. Walau bebannya mestinya lebih sedikit ya, lebih gampang kasar suara motor. Ya mungkin karena teknologinya ya, nggak pakai coating gitu ya. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.